Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an fatub alayya taubatan nasuha. Fatub alayya taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil karim al-mughzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Dewan Pengurus Masjid Al-Huda, yang kami hormati, yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Huda, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan disayangi oleh Allah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih digerakkan langkah kaki kita, diayunkan tangan kita untuk dapat menunaikan perintah Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW bersabda, "Man alifal masjid alifahullah." Barang siapa dia cinta kepada masjid, Allah cinta kepadanya. Pagi yang gelap ini kita hadir di dalam masjidnya Allah. Semoga ini tanda kita cinta kepada masjid ini, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masa'ina fi zulami ilal masajid bi nurit tami yaumil qiyamah." Kegembiraan bagi orang yang berjalan pada malam hari ke masjid. Ini gelap-gelapnya malam, Pak. Jalan dia menuju masjid diganti oleh Allah Subhanahu wa taala binurin tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semoga kita mendapat cahaya Allah di hari kiamat, di hari kegelapan yang tidak ada cahaya daripada selain dari cahayanya Allah. Bapak Ibu yang mulia, pergi kita dari rumah, melangkahkan kaki, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hudita wa kufita wa utita. Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dijaga oleh Allah, dan engkau dicukupi oleh Allah. Wa tanahha anha syaitan, engkau dijauhkan dari syaitan. Jadi kapan saja kita itu keluar dari rumah, maka hendaklah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah sahur Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, meskipun mata kita belum pernah melihat beliau secara langsung, meskipun Bapak Ibu pendengaran kita belum pernah mendengar hadis dari lisan beliau secara langsung, tetapi alhamdulillah syariat beliau sampai kepada kita. Dengan
masuknya kita ke dalam Islam, bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada jaminan bagi kita untuk bertempat di surganya Allah. Bapak Ibu yang mulia, pada pagi hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah subuh. Sebetulnya pergantian jadwal Pak ya. Ustadz Maulana tadi, nama saya Ihsanul Aulia Al-Bani Al-Mahmudi Al-Hafiz, SPD, alumni Pondok Pesantren Temboro 10 tahun Pak. Alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita akan membahas mengenai Ramadan dan amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di dalam bulan Ramadan beserta faedah dan keutamaannya. Ketika awal Ramadan, baginda Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, surga dihiasi oleh Allah dari awal tahun sampai akhir tahun dengan kayu gaharu yang dibakar. Harumnya semerbak wangi sampai harum tersebut menyebar ke seluruh surga, dan Allah menghiasi surga untuk menyambut bulan Ramadan. Fa iza kana awwal lailatin min Ramadan. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika awal mula malam bulan Ramadan, ini hari kedua, malam kedua, kemarin malam pertama. Ketika awal bulan Ramadan, habbatir rih min tahtil 'arsy. Berhembus angin yang sepoi-sepoi dari bawah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Sehingga dengan hembusan angin tersebut, pepohonan surga saling bergesekan. Pintu-pintu, gelang-gelang pintu surga saling bergerincing sampai menimbulkan suara yang indah. Lantas keluarlah bidadari surga, Bapak. Maka mereka naik ke atas balai-balai yang ada di surga. Mereka berkata, wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini? Malaikat Ridwan menjawab, ini malam pertama bulan Ramadan. Maka bidadari itu berseru, hal min khatibin fa uzawwijalah. Siapa yang datang untuk melamar kami, nikahkan kami dengan dia. Bapak-bapak di sini pengen nikah dengan bidadari, masya Allah. Siapa yang datang melamar kami pada malam hari ini, nikahkan kami dengan dia, kata bidadari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, iftah abwabal jinan, buka pintu surga seluas-luasnya. Ya Malik, aghliq abwabal jahim, wahai Malik, tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa ya Jibril, wahai Jibril, tangkap setan-setan jahat hatta la tufsidu min ummati sayyidina Muhammad siyamahu, sehingga tidak merusak puasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini surga dibuka pintu seluas-luasnya. Mohonlah surga kepada Allah, kemudian kita minta dijauhkan dari siksa neraka. Maka perkataan yang paling utama, dan ini dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan, ada 4. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Ini yang meridhokan Allah. Kemudian yang duanya lagi kita butuhkan nanti ketika di akhirat, yakni meminta ridho dan surganya Allah dan minta dijauhkan dari nerakanya Allah. Maka dirangkumlah kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu, kita ulang ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bersyahadat, istighfar, minta ampun pada Allah, kemudian minta surga dan ridhonya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah.
Bapak Ibu yang mulia, kemudian di sepertiga malam nada munadin, Allah berseru, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Siapa yang datang minta ampunan kepada aku ampuni, kata Allah. Wa hal min taibin fa'atuba alaih. Siapa yang datang bertobat dari dosa-dosanya, aku ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Wa hal min sa'ilin fa'u'tiya su'alahu. Barang siapa yang datang minta hajatnya diselesaikan oleh Allah, masalahnya diselesaikan oleh Allah, ujiannya diselesaikan oleh Allah, maka aku beri penyelesaian terhadap masalah-masalahnya. Maka sepertiga malam yang akhir Bapak Ibu, marilah sama-sama kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan amalan-amalan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma Ramadana imanan wasbisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menghidupkan Ramadan malam-malamnya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita Pak Bu yang tidak punya dosa? Mungkin ada Bapak Ibu yang tak punya dosa, katakanlah. Telah banyak yang kita lihat, sudah banyak yang kita dengar, sudah banyak kaki kita melangkah. Kita tidak tahu amalan-amalan yang kita perbuat itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Maka senantiasa istighfar pada Allah di waktu sahur. Dan ini merupakan amalannya para sahabat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka para sahabat Bapak Ibu, ketika waktu sahur mereka senantiasa istighfar kepada Allah. Mereka malamnya dihidupkan sehingga kurang tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur dihidupkan dengan istighfar. Bapak Ibu yang mulia, waktu sahur ini penuh dengan berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di lain riwayat, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ada dua Bapak Ibu. Ada yang artinya makan sahur. Jadi makan sahur ini makannya berkah. Kalau seandainya tidak memungkinkan kita untuk makan, janganlah meninggalkan makan sahur meskipun sebiji kurma dan seteguk air, karena penuh dengan berkah. Yang kedua, waktu sahur. Waktu sahur adalah berkah. Apa itu berkah, Ustaz? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang terus-menerus berlangsung sampai hari kiamat. Bapak Ibu, ada satu contoh keluarga berkah, namanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita sholat, senantiasa kita doa untuk keberkahan Nabi Ibrahim dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik, ya Allah berkahilah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak buat bangunan kotak warnanya hitam. Itu didatangi oleh umat seluruh dunia sampai akhir zaman. Berkah bangunannya. Seandainya kita kumpul Ibu, kita buat bangunan yang sama seperti itu, tak bisa. Kita ada seluruh dunia datang kemudian tawaf di bangunan yang kita buat. Tak ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah, adalah Ka'bah yang penuh dengan berkah. Bapak-bapak, Nabi Ibrahim pernah lempar batu. Niatnya melempar setan. Sehingga lemparan batu itu diikuti sampai akhir zaman.
namanya lempar jumroh. Kira-kira bapak kalau lempar batu ada yang ikut sampai akhir kiamat nanti? Tak ada. Ibu-ibu istrinya Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar lari-lari bukit Sofa, balik lagi bukit Marwa 7 kali keliling, diikuti jadi amalan sampai hari kiamat. Kira-kira kalau ibu lari lah, ada nggak kira-kira bu yang ikut sampai hari kiamat? Ikut lari-lari itu berkah Nabi Ibrahim, keturunannya berkah. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, punya anak namanya Nabi Yusuf. Di antara keturunan Nabi Ishak ada namanya Nabi Isa alaihissalam dan seluruh rata-rata nabi-nabi Bani Israel. Nanti di hari kiamat turun lagi keturunannya Nabi Ishak, yaitu Nabi Isa alaihissalam untuk mempersatukan umat. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail. Di antara keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat nanti ada keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail ini namanya Imam Mahdi. Kumpul lagi anak cucunya Nabi Ibrahim, berkah keturunannya. Jadi makanan sahur ini makanan yang berkah. Jangan sampai kita lewatkan. Lantas lepas sahur apa amalannya? Istighfar. Ini diantara amalannya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu ra'ufun bil 'ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar." Di antara amalan-amalan orang takwa, as-sabirin sabar, was-sadiqin jujur, wal-qanitin taat pada Allah, wal-munfiqin senantiasa sedekah, wal-mustaghfirin bil ashar, ketika waktu sahur istighfar pada Allah. Kira-kira Bapak Ibu tadi ada istighfar nggak? Kira lain dengan makanan enak rendang. Nah ini sambal gulai pete enak nih. Kita istighfar bareng-bareng Bapak Ibu supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman عملا مأمونا ووهب لي رزقا واسعا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. Banyak istighfar pada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi selepas sahur Bapak Ibu menunggu subuh banyak istighfar. Ketika subuh datang menuju ke masjid niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salat tahiyatul masjid untuk memakmurkan masjid dan memuliakan masjid. Kemudian azan subuh, salat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Misalnya,
Bapak keluar dari masjid, lantas ada seseorang bawa koper, Pak, isinya 2 miliar. Ini apa koper? Apa isinya? 2 miliar. Kira-kira Pak, ketika itu apa perasaan kita? Oh, alhamdulillah, satu RT, satu kampung saya traktir semuanya. Enggak Pak. Kenapa kamu kasih saya koper 2 miliar? Saya tadi malam bernazar kalau anak saya sembuh 3 hari 3 malam sakit parah, anak saya sembuh, saya kasih orang yang keluar pertama kali koper isinya 2 miliar. Maka ternyata anak saya sembuh pagi tadi, maka yang saya lihat pertama kali keluar dari masjid, saya kasih koper. Alhamdulillah. Itulah ibaratnya baru 2 miliar Pak, tetapi 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh lebih banyak daripada 2 miliar. Bahkan lebih baik daripada dunia seisinya. Mana bentuknya Ustaz? Tidak ada nih 2 rakaat sebelum subuh istiqomah setiap hari, tak ada yang dapat dunia seisinya. Nanti dunia ini begitu kecil untuk menampakkan hasil pahala yang kita kerjakan. Di akhirat Pak, Allah Subhanahu wa taala beri kita surga luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Lantas sholat subuh, kemudian selepas subuh kita dengar kajian, atau kalaupun tak ada kajian, zikir kepada Allah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi istiqomah kita kerjakan, namanya zikir pagi petang. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat. Ada Pak, di dalam setiap hari itu malaikat saling bergiliran. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore. Kalau malaikat pagi datang tiba, maka malaikat sore pun naik ke atas. Ketika sore hari malaikat sore tiba, malaikat pagi naik ke atas melaporkan amalan-amalan kita setiap pagi dan setiap sore. Maka janganlah kita lewatkan waktu-waktu tersebut kecuali dilaporkan amalan kita dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Kemudian di dalam setiap minggunya Allah punya malaikat-malaikat yang melaporkan setiap minggunya, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka ketika malaikat Senin datang, malaikat Kamis datang keluar laporan. Malaikat Kamis datang, malaikat Senin naik untuk laporan amalan-amalan. Padahal Allah Maha tahu. Tetapi dengan demikian jangan kita lewatkan hari Senin dan hari Kamis untuk puasa Senin dan Kamis, sehingga dilaporkan amalan kita kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Di setiap tahunnya juga ada, yakni di malam nisfu Sya'ban dan di malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu yang mulia, pagi dan petang zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Allah firmankan dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan-perkataan baik dan maghfirah itu lebih baik daripada sedekah yang mendatangkan penyakit atau keburukan. Maka kalimat-kalimat ini kita biasakan, basahkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah. Lantas di sepanjang harinya jangan sampai kita lewatkan detik-detik di bulan Ramadan kecuali berbuat dengan kebaikan-kebaikan. Bersedekah sesama kita. Kalau saya tidak punya harta Ustaz, bagaimana mau sedekah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah.
Setiap kebaikan-kebaikan yang kita buat itu sedekah, Pak Bu. Walaupun menyingkirkan batu di tengah jalan. Kalau ada yang tersumbat aliran air, kita hadirkan untuk air itu mengalir, itu pun sedekah. Minimalnya tabassamuka fi wajhi akhika bi wajhin talqin laka sedekah. Minimal senyum, Pak. Senyummu itu sedekah dari Allah. Jangan pula kita ketemu saudara muslim kita cemburu pula gitu. Tapi senyum supaya sedekah lain dengan senyum sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang mulia, kalau kata Syekh Maimun Zubair, kamu ketemu dengan kumbang, ketemu dengan kura-kura, kebalik dia. Mati dia dalam keadaan seperti itu, maka balikkan kura-kura tersebut. Semoga itu amalan yang diterima oleh Allah. Kamu ketemu dengan semut, jatuh ke dalam air, berenang, mati dia dalam keadaan seperti itu, maka angkat semut tersebut. Mungkin itu yang amalan yang diterima oleh Allah. Ketemu dengan anak kucing, pisah dari induknya, Pak, atau anak ayam pisah dari induknya, Bu. Nangis anaknya tersebut, satukan anak dengan induknya. Mungkin itu amalan yang diterima oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita yang tunasusila, jelek akhlaknya, dia masuk ke dalam surga Allah sebab meminumkan seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya sabda Nabi yang lain, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka Allah karena mengurung seekor kucing dalam keadaan kelaparan. Dia tidak biarkan kucing itu untuk makan atau mencari makan sendiri, maka dia masuk neraka Allah. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, mungkin sholat kita selama 40-50 tahun tak terima oleh Allah. Amalan-amalan kita yang besar yang kita harapkan untuk dapat pahala, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Tetapi justru amalan-amalan kecil itulah yang diterima oleh Allah. Karena dalam kitab Hidayatul Hidayah diceritakan Imam Ghazali, Pak, beliau wafat dimimpikan oleh saudaranya. Maka beliau di dalam kemegahan dan kemewahan. Saudaranya tanya, kenapa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Apakah sebab amalanmu? Bukan. Apakah sebab kitab-kitab yang engkau tulis? Bukan. Lantas kenapa engkau begitu mulia seperti ini? Sebab ketika aku menulis kitab, maka tak sadar ternyata ada seekor lalat yang minum di dalam tinta, kemudian lalat itu pergi. Kira-kira Pak Bu, ada nggak andil di situ? Ternyata itu amalan yang paling ikhlas, dan itu yang diterima oleh Allah, masuk ke dalam surga Allah. Maka kalau ulama dahulu ada gula sesendok dikasih ke belakang dapur, untuk apa? Sedekah semut namanya. Jadi amalan-amalan kecil itu luar biasa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Satu amalan kecil saja yang kita perbuat, akan kita lihat nanti balasannya di surganya Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitu juga sebaliknya, amalan-amalan buruk yang kita buat, walaupun kita tak sadar, kita akan lihat nanti balasannya di nerakanya Allah. Bapak Ibu yang mulia, mungkin sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertugas, boleh dipersilahkan Bapak Ibu izin. Tapi kalau bisa kita lanjutkan sampai Isyraq. Iya Pak. Perkara-perkara membatalkan puasa ada 9. Kita ringkas saja Pak ya, karena belum termasuk tema. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga. Rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, rongga jalan depan dan jalan belakang. Masuk di dalam mulut, tandanya tertelan. Kalau sekedar ibu-ibu menyicip-nyicip di ujung lidah, maka itu tak membatalkan puasa karena tidak ditelan. Tapi syaratnya disucikan lagi, dikumur-kumur.
dilebihkan lagi, jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Kalau misalnya kita kumur-kumur tapi tak tertelan, tak batal puasa, kecuali kumur-kumur 3 kali keluar 2 kali, batal puasa. Masuknya sesuatu ke rongga hidung sampai batasan panas-panas hidung, batal puasa. Masuknya sesuatu ke dalam rongga telinga seukuran yang dapat dijangkau oleh kelingking jari, batal puasa. Kalau tunjuk jari belum sampai ke ukuran tersebut, maka tak batal puasa. Ikatan bat pembersih telinga itu batal puasa. Lantas air liur gimana Ustaz? Tertelan air liur. Nanti nggak selesai kaji kita. Air liur itu tak membatalkan puasa, syaratnya 3. Yaitu yang pertama air liur sendiri. Mungkin air liur orang Ustaz, iya. Mungkin saja suami istri Pak. Kemudian yang kedua, air liur tersebut belum keluar dari batasan lidah, batasan mulut. Jadi kalau orang tidur mences hidup lagi air liur tersebut ditelan, batal puasanya. Kemudian yang ketiga, air liur tersebut tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Sahur makan daging keselip di gigi, makan sambal keselip di gigi, lantas tertelan ketika sudah masuk waktu puasa, maka batal puasa. Itu di dalam mulut. Hidung begitu juga, telinga, jalan depan dan jalan belakang. Menurut perkataan dokter itu kalau misalnya kita berenang Pak, kentut kita dalam air ada masuk sedikit tuh air itu dalam jalan belakang, maka itu batal puasa. Kalau misalnya suntik Ustaz, suntik tak membatalkan puasa karena suntik tidak masuk ke dalam rongga yang besar, rongga. Kalau infus itu sepakatan ulama membatalkan puasa karena sebagai pengganti makanan. 3 hari kita tak makan, tak minum, tapi diinfus masih kuat kita. Rongga mata bagaimana Ustaz? Rongga mata tidak sampai ke jalur dalam. Maka rongga mata menurut kesepakatan ulama yang pada paling kuat tidak membatalkan puasa, walaupun mata kita teteskan dengan yang banyak gitu sehingga sampai ke rongga mata. Itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, yang keempat, keluar mani walaupun tidak bersetubuh, maaf Bapak Ibu, atau bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Ini membatalkan puasa. Misalnya lihat tiang, lihat ayam, gitu. Kemudian keluar maninya, batal puasanya dengan sengaja. Kalau mimpi basah tak sengaja, maka tak batal puasa. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ini urusan ibu-ibu haid, nifas, melahirkan. Ada ibu-ibu puasa jam 5 sore mau berbuka, kemudian datang tamunya, maka langsung batal Bu, jangan diteruskan. Langsung batal, kemudian nanti selepas puasa ada kesempatan dipodok puasanya. Gitu juga nifas dan melahirkan, meskipun melahirkan dengan jalan biasa atau jalan sesar, atau bayinya utuh atau bayinya setengah, maka itu juga membatalkan puasa. Yang ke-8, hilang akal, baik sebab gila, kalau gila langsung batal puasa. Kalau pingsan ada satu waktu aja yang kita ketemu di waktu puasa, maka tak batal puasa. Misal ketika sahur kaget pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit sadar, di mana saya? Bapak di rumah sakit. Di rumah sakit pingsan lagi. Itu ada satu waktu yang kita temukan di waktu-waktu puasa tak batal puasa. Kalau pingsan, kalau tidur gimana? Hilang akal. Habis sahur ngantuk tidur bangun-bangun isya. Itu yang bangun isya. Kalau sholat ya qada, tapi kalau puasa tidurnya tidak membatalkan puasa. Jadi kita berbicara puasa. Kalau sholat ya qada, tapi kalau puasa tidak membatalkan puasa walaupun tidur sampai isya. Ada hadis sahih, naimus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu yang paling hafal kita kalau waktu Ramadan. Terakhir, yaitu keluar dari agama Islam, baik dengan sebab perbuatan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah tiang, menyembah matahari, bulan, segala macam, atau sebab perkataan, mengatakan bahwa ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan, mengatakan ada sekutu bagi Allah. Itu membatalkan keislaman sehingga keluar dari agama. Ada 9, kita ulangi. Masuk ke dalam 5 rongga, muntah dengan sengaja, keluar mani walaupun tidak bersetubuh, atau bersetubuh walaupun tidak keluar mani, haid, nifas, melahirkan, hilangnya akal, dan terakhir keluar dari agama Islam. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Selepas ini kita lanjutkan dengan sholat isyraq. Barang siapa sholat isyraq 2 rakaat pahalanya umroh, 4 rakaat haji dan umroh, taman, sempurna. Apakah isyraq itu termasuk duha? Menurut satu pendapat dibedakan sehingga beda pahalanya. Menurut satu pendapat satu pahala duha juga. Pahala duha mengampuni, menzakati 360 sendi-sendi kita, terselamatkan dari 99 penyakit, kemudian murah rezeki dari Allah. Barang siapa mengerjakan 2 rakaat sholat duha, kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang taat. Kalau 4 rakaat bagaimana? Lam yaktub minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang lalai. Mengerjakan sholat duha 12 rakaat dibangun istana di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di hari-hari Ramadan, di dalam siangnya dan malamnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga keluar dari Ramadan ini Bapak Ibu, ya, Ramadan ini madrasah bagi kita. Madrasah, sekolahlah kita di dalam Ramadan. Salat panjang-panjang, zikir panjang-panjang, kemudian baca Quran yang banyak. Nah, ini waktu masih syuruk Pak. Tadi yang titik itu waktu syuruk. Beda dengan waktu isyraq ya. Waktu syuruk itu waktu berpapasan matahari dengan ufuk sehingga baru terbit. Waktu isyraq seukuran 1 tombak matahari. Nah, kalau di Pekanbaru ini mudah menandakan waktu isyraq Bu. Lihat jam maghribnya 6.28 misalnya. Maka nanti waktu isyraqnya 6.28 juga. Nah, mudah kalau baru atau tempat yang lain. Kalau waktu syuruk itu maksud titit. Nah, itu baru terbit. Syuruk itu artinya terbit. Kalau isyraq seukuran 1 tombak ke atas. Kita doa banyak-banyak Bapak Ibu, amalan banyak-banyak di dalam Ramadan, istiqomah kita dalam Ramadan membaca Al-Qur'an. 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, sekian dari saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri saya pribadi. Kita mengucapkan dengan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.